Jadi tujuannya adalah menumbuh rasa minat baca. Kita lihat Indonesia ini memang minat baca makin lama makin menurun. Tujuan saya buat majalah Mahadana ini untuk menumbuh kembangkan minat baca generasi Z ya. Di tengah gempuran digitalisasi yang kian masif, saat arus informasi berpindah cepat ke layar gawai, majalah cetak perlahan mulai ditinggalkan. Namun, di tengah perubahan zaman ini, masih ada yang berupaya untuk bertahan, menjaga tradisi membaca, dan merawat budaya literasi. Seperti halnya yang dilakukan oleh Sugeng Chandra, salah seorang pria usia 47 tahun, belum lama ini menerbitkan majalah pertamanya yang bertajuk Mahadana dalam kegiatan pesona seni dan budaya Buddhis di kota Medan. Nama Mahadana sendiri diambil dari ajaran Buddha. Mahadana dimaknai sebagai pemberian yang tertinggi. Dalam ajaran Buddha, terdapat berbagai bentuk pemberian atau dana, dan Mahadana menjadi salah satu pemberian yang paling mulia. Tujuan Sugeng Chandra menerbitkan majalah ini bukan hanya sebagai media baca, namun sebagai upaya menumbuhkan toleransi dan merawat kebinekaan antar etnis di Indonesia. Kehadiran majalah ini juga dilandasi kegelisahan pribadi terhadap semakin menurunnya minat baca generasi muda. Berdasarkan data UNESCO tahun 2023, indeks literasi Indonesia berada di angka 0,001%. Artinya, hanya 1 dari 1.000 orang yang memiliki minat membaca. Kondisi ini diperkuat oleh data Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menunjukkan generasi muda menghabiskan rata-rata 8 jam 42 menit per hari untuk mengakses internet. Namun, hanya 8 menit untuk membaca. Majalahnya nggak stop sampai di sini. Jadi bukan hanya gagah-gagahan bikin majalah, habis itu kita stop. Enggak, kita sudah punya prediksi, sudah punya tujuan untuk kedepannya untuk agar majalah ini dapat eksis. Bagaimana minat baca anak-anak itu, satu lagi bagaimana daya tarik anak-anak itu ke majalah Mahadana agar membacanya. Bukan hanya umat Buddha, tapi umat lainnya. Majalah Mahadana hadir sebagai wadah literasi yang merangkai nilai-nilai agama Buddhis, edukasi, dan refleksi kehidupan. Tak hanya terbit dalam bentuk cetak, Mahadana juga hadir secara digital, memberi akses luas dan kemudahan membaca bagi masyarakat. Langkah ini menjadikan Mahadana sebagai ruang baca yang sejalan dengan perkembangan zaman. Kegiatan ini juga diisi dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya Buddhis, sebagai upaya memperkenalkan nilai dan tradisi kepada masyarakat luas. Salah seorangnya Darsini, perempuan muda berusia 23 tahun, tampil sebagai penari dalam kegiatan ini. Ia mengaku terkesan karena kegiatan ini menjadi terobosan baru bagi generasi muda. Menurutnya, masih banyak anak muda yang belum mengenal secara mendalam tradisi, agama, dan adat budaya mereka sendiri. Menurut saya sih, sebagai generasi muda ya, acara ini sangat bagus. Terobosan baru buat anak muda, apalagi majalah. Anak muda zaman sekarang itu jarang banget yang mungkin tahu lebih dalam tentang agamanya sendiri, tradisi, adat budaya sendiri. Jadi melalui media publik ini, acara ini tuh ngasih pengetahuan baru ke anak-anak muda ataupun orang tua yang belum tahu mungkin, dan dari majalah itu mungkin bisa dapat pengetahuan baru dan sesuatu yang baru lah. Ini akan menginspirasi generasi muda meskipun kita mengikuti perkembangan zaman teknologi, namun pada prinsipnya majalah tidak bisa kita tinggalkan sebagai bentuk penyiaran melalui media cetak yang tentunya juga akan membantu kita bagi siapapun yang mungkin ketinggalan dalam info-info atau berita secara media sosial, kita masih dapat memiliki bukti bahwa majalah masih tetap kita dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lebih dari sekedar media cetak, Mahadana menjadi bentuk pemberian, pengetahuan, nilai, dan toleransi untuk semua. Sebab selama masih ada yang menulis dan memilih untuk membaca,
budaya literasi akan tetap hidup di tengah perubahan zaman. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.